Alhamdulillah, saat ini kita berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita berada di hari-hari yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan, kemuliaan, keistimewaan. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr, ya. Ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Faqala ta'ala wal fajr, demi waktu fajar. Fajar di sini fajar hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu star takbiran yang muqayyad di antara amalan utama. Makanya Allah bersumpah wal fajr, demi fajar. Itu maksudnya fajar hari Arafah. Walayalin ashrin, dan demi 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyafi'i wal watr. Kalimat asy-syafa' wal watr di sini apa maksudnya? Demi hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, dan demi hari raya kurban Idul Adha. Itu tafsirannya, Pak. Kalau kita membaca tafsir para ulama, kita akan dapati mereka menafsirkan ayat yang mulia ini seperti itu, ya. Wal fajr wal layalin ashr wasyafi'i wal watr, ya. Hadirin sekalian, keutamaan 10 hari pertama di bulan yang mulia ini disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya, ya, lebih Allah cintai dari hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau para sahabat bertanya, jadi mendengar Nabi menyampaikan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sahabat bertanya, membandingkan. Yang diangkat apa? Amalan yang paling tinggi, keutamaannya apa? Kalau para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah lebih utama dari jihad di jalan Allah? Jihad di jalan Allah luar biasa, Pak. Ya. Itu amalan yang sangat agung sekali. Nah, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah lebih utama dari jihad di jalan Allah? Qala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, iya, lebih utama dari jihad fi sabilillah. Ini luar biasa ini, ya. Orang-orang yang mengetahui keutamaan ini dan yakin benar dengan yang Nabi sabdakan, dan dia diberi umur, maka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya. Dia akan memaksimalkan seluruh potensinya untuk apa? Untuk
beramal soleh di dalamnya. Bayangkan, lebih utama dari jihad, Pak. Yang menyampaikan siapa? As-Sadiqul Masduq. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Illa, kecuali. Nah, Nabi sampaikan. Rajulun, seorang laki-laki. Kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bisyai'. Kecuali, Pak, seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah, dia membawa harta, membawa nyawanya, dan tidak ada yang kembali satupun. Artinya apa? Seorang laki-laki yang keluar untuk berjihad fisabilillah dan dia mati syahid, baru itu lebih utama. Hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Ya. Nah, hadirin sekalian, dari hadis yang mulia ini kita diberikan motivasi oleh Nabi, Pak, agar memaksimalkan amal-amal soleh di hari-hari ini. Itulah maha baiknya Allah, hadirin, betul tidak? Hanya memang di kita belum seperti meriahnya mensyiarkan Ramadan. Nah, kalau Ramadan jangan tanya. Keutamaannya kita yakini benar. Ya Pak ya. Syiarnya luar biasa. Konteksnya kalau zaman sekarang luar biasa, flyer di mana-mana, spanduk, semua. Ya. Menyambut kehadiran bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaan di dalamnya. Nah, ada juga, Pak, hari-hari yang Allah muliakan, terutama di 10 hari pertamanya, yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Dan bulan Dzulhijjah termasuk satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Semua bulan mulia. Ada Ashurul Hurum, ya. Ada bulan yang penuh berkah. Terserah Allah, betul tidak? Sama seperti ketika Allah Ta'ala menyampaikan di surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dan para rasul itu Allah utamakan sebagian di antara mereka atau sebagian yang lain. Ini syariat, betul tidak? Kita imani tidak? Kita imani. Dari 124.000 nabi, Allah hanya memilih 315 rasul. Setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul pasti nabi. Allah pilih, Pak. Terserah Allah. Dari 315 itu 25. Allah yang memilih, kan? Terserah Allah. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi, Pak, 5 yang ulul azmi. Dan ternyata Al-Quran dipenuhi kisah mereka. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran para rasul dari kalangan ulul azmi.
ulul azmi dari kalangan Rasul gitu. Ada 5. Berarti Allah muliakan. Dari yang 25 tadi kan, ya terserah Allah, Pak. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kita imani itu. Bahkan dari 5 itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 yang dipilih sebagai khalil, kekasih Allah. Bahkan disebut juga uswah. Dalam sholawat kita membaca kedua Nabi ini. Yang pertama dalam sholat ya. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah Allah. Jadi dalilnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Dan dari 2 itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang ditunjuk sebagai rahmatan lil alamin hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita beriman, Pak. Sama juga kan? Dengan hari-hari ini, Pak. Allah utamakan terserah Allah, betul tidak? Kita imani. Ya. Jadi Zulhijjah ini termasuk 1 dari 4 bulan suci. Kalimatnya di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ya itu ada 12. 12 dalam setahun itu ada 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Ya. Di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat kalimatnya. Minha arba'atun huruf. Dari yang 12 itu ada 4 bulan suci. Itu maksudnya. Bulan suci itu 4 ini, Pak. Sebenarnya Ramadan itu bukan bulan suci. Tapi bulan penuh berkah. Itu kalimatnya begitu. Nabi menyampaikan bagaimana? Cuma di kita kadang udah latah aja, Pak. Bulan suci Ramadan gitu kan. Padahal ini bulan suci ini, Pak. Yang 4 ini. Ramadan itu Nabi sebut dengan bulan mubarak. Banyak hadisnya. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, kayak gitu. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Nah, itu bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi Ramadan tidak masuk ya Asyhurul Hurum, tidak. Dzalika dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Nah, ayat ini, Pak, Nabi tafsirkan sendiri. Di hadis yang sahih Nabi menafsirkan. Ini 4 bulan ini bulan apa saja kan gitu. Nabi menafsirkan. Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya zaman waktu itu qad istadara berputar, silih berganti. Ka hayatihi sebagaimana keadaannya yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Asanah isna asyara syahra. Dalam setahun ada 12 bulan. Nah, Nabi tafsirkan. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Yang dimuliakan, yang diharamkan kita berbuat keburukan di dalamnya gitu. Itu maksudnya. Lihat kalimatnya. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan saling berurutan.
bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab, Mudhar, dan Rajab yang terpisah. Tadi kan urutan nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu urutan itu. Nanti Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nabi sampaikan, Pak. Nah, jadi ini bulan termasuk satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang diharamkan berbuat perbuatan buruk di dalamnya. Dengan kata lain, ini bulan yang suci, Pak. Nah, hadirin sekalian, keberadaan kita di bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya, itu tidak istimewa kalau kita tidak isi dengan amal soleh, Pak. Jadi keistimewaan kemudian keagungan hari-hari ini buat kita akan bermakna kalau kita isi dengan amal-amal soleh. Ya. Kenapa? Karena beramal soleh di bulan-bulan ini Allah cinta sekali, Pak. Tadi dalilnya ya. Wa min ayamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Allah sangat cinta sekali gitu. Di hadis yang lain dilipat gandakan pahalanya, subhanallah. Nah, tadi itu lebih utama dari jihad di jalan Allah. Ya. Sama sebagaimana amal soleh yang dikerjakan di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini di awal, ya, kita beramal soleh dilipat gandakan pahalanya, termasuk berbuat keburukan juga sama. Maka di surat At-Taubah ayat 36 ini Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya di ayat tadi, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan ini, Pak. Di bulan-bulan yang dimuliakan ini, jangan. Para ulama ahli tafsir menyampaikan, maksud dari fala tadzlimu fihinna anfusakum itu apa? Perbuatan dosa, keburukan yang dikerjakan dilipat gandakan juga. Beda gitu. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang amal apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari-hari yang berkah ini? Yang pertama, hadirin sekalian, di antara amalan yang disunahkan, ya, bagi yang diberikan kemampuan, kemudian sudah mendapatkan porsi dan berangkat tahun ini, ya itulah ibadah haji. Ibadah haji itu dikerjakannya di bulan ini. Ya. Nah, orang-orang yang sedang beribadah haji, mereka pasti mengerjakan umroh juga kan? Pasti. Ya. Nah, maka orang-orang yang diberikan kesempatan berada di tanah suci itu memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Mereka diberikan keutamaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji itu Nabi menyebutkan keutamaannya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang membawa kebaikan kepada, ya, orang yang mengerjakannya itu. Al-mabrur dari kata-kata bir. Ya. Barra ya barru. Bir. Ya. Ketika kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kalimat yang digunakan birrul walidain. Berbuat baik. Bukan membalas kebaikan. Enggak mungkin kebaikan kedua orang tua bisa dibalas. Perintahnya apa? Berbuat baik. Namanya birrul walidain. Kemudian seseorang tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum dia menginfakkan sebagian dari harta yang paling dia cintai gitu. Di surat Ali Imran ayat yang ke-94
2 awal juz 4 disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Enggak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai, yaitu kuncinya. Ketika turun ayat ini ada kisah menarik. Sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, seorang yang kaya raya di Madinah, datang menemui Nabi, Pak. Ya Rasulullah, aku beriman dengan ayat itu, katanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya Rasulullah, saksikanlah. Aku ingin menginfakkan harta yang paling aku cintai. Apa itu? Tanah, Pak. Dia punya kebun di samping Masjid Nabawi di Madinah. Itu kebun kurma yang indah sekali, Pak. Juga airnya bagus. Kayak kita punya aset lah, contoh ya. Punya aset, Pak, misalkan punya tanah. Ya. Yang pertama, kita punya aset tanah 5 hektar tapi di Jampang Kulon. Di Luwung gitu, wah, di pelosok. Kita punya lagi misalkan aset tanah 1 hektar di mana? Di Bungbulang Garut. Wah, kan ke dalam gitu ya. Dan kita punya tanah, Pak, 5.000 meter di tengah kota. Di Jakarta, pusat ibu kota, atau di Bandung, Pak. Kira-kira dari semua itu, Pak, yang paling dicintai yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Tengah kota, bener tuh. Ya, tidak besar, tapi kan harganya, Pak. Betul tidak? Tengah kota, Pak. Itulah Abu Talhah. Banyak asetnya. Ini tanah ini yang paling saya cintai ini, gitu. Kata Abu Talhah, ya Rasulullah, saksikan aku infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar, kata Nabi, luar biasa engkau ini. Kan orang mah, Pak, ya, kita kalau ngasih yang tidak kita suka kan. Ini sudah nggak kepake, udah kasih sana. Kita aja nggak suka, dipikir ke batur, bayangin, Pak. Kita aja nggak suka, udah kasih sama orang. Ya. Nah, susah kita sampai kepada kebaikan yang sempurna gitu ya. Haji mabrur. Haji yang membawa kebaikan yang sempurna, mabrur. Ya. Apa di antara tandanya? Haji yang mabrur itu pulang dari mengerjakan ibadah haji, dia akan fokus dengan akhiratnya, Pak. Jadi berubah yang awalnya orientasi hidupnya dunia saja. Nanti berubah menjadi akhirat, Pak. Orang kalau sudah akhirat oriented hidupnya, Pak, dunia tidak lagi di hati tapi dalam genggaman, dia akan mudah mendistribusikan. Ketika itu, maka dia selamat dari penyakit hati yang bernama bakhil dan hubbu dunia, Pak. Mudah. Dan kabar baiknya, orang yang dermawan seperti itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya. Apa ada cerita orang yang dermawan, ahli infak, sedekah, jatuh miskin, bangkrut, melarat? Enggak ada. Sepanjang sejarah pasti mereka itu berkah hidupnya. Karena perjuangan terberat melawan apa? Nafsu terhadap harta itu berat, Pak. Orang udah mau mati aja masih senang sama harta, betul tidak? Udah mau mati, masih aja mikirin dunianya, luar biasa gitu. Yang bisa menghentikan itu apa? Kematian. Alhaakumut takatsur.
bermegah-megah terhadap dunia telah melalaikan kamu dari negeri akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dikubur, nah baru berhenti. Jadi orang kalau sudah sampai kepada posisi seperti ini, dia akan bahagia. Ya. Itu haji yang mabrur. Itu dikerjakan di hari-hari ini, Pak. Nah, untuk kita yang tidak haji bagaimana? Nah, kita kan tidak haji nih. Jangan berkecil hati karena Allah berikan keutamaan. Puncak haji kan wukuf di Arafah. Ya. Al-haju Arafah. Esensi haji itu wukuf di Arafah. Makanya jamaah haji yang berangkat dari seluruh dunia datang ke kota suci Mekah, ketika pelaksanaan haji wukuf yang paling utama, dia sakit, maka pihak pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan termasuk mobil ambulan. Itu jamaah yang sakit kadang diinfus itu ya, akan dihantarkan ke Arafah untuk berwukuf. Mungkin pakai selang, berbaring, tidur. Untuk apa? Untuk wukuf. Namanya safari wukuf. Kenapa? Karena kalau tidak wukuf tidak sah hajinya. Tapi kalau melempar jamarot dan yang lainnya bisa diwakilkan, Pak. Tapi wukuf tidak bisa. Dan wukuf ini khusus untuk umat Rasulullah. Haji, Pak. Startnya kan di zaman Nabi Ibrahim. Tawaf ada, sa'i ada, mabit di Mina ada, Pak. Walaupun ketika Nabi diutus ada penyimpangan oleh orang-orang musyrikin. Haji masih haji tapi ada penyimpangan. Nabi mengajarkan yang terbaik. Nabi menyampaikan, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tetapi untuk umat Rasulullah ada wukuf yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Untuk umat Islam, untuk Rasulullah saja. Sudah ada Arafah tempatnya ada, tapi pelaksanaan wukuf di Arafah itu untuk umat Rasulullah. Ya. Bahkan disebutkan inti haji ya wukuf itu. Wukuf itu ngapain sih, Pak? Kita berhenti, berdiri, suruh diem. Dari mulai ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Ngapain? Disuruh tafakur, perbanyak doa, taubat kepada Allah. Di antara doa yang dianjurkan diperbanyak untuk dibaca ketika wukuf apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian sajid dan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya itu. Dan diperintahkan memperbanyak doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari Arafah, Pak. Jemaah haji di sana. Disuruh kita mengingat hari di mana kita semua akan berdiri di padang mahsyar di akhirat nanti. Itu. Makanya ibadah haji kalau tidak sampai ke sana menggali esensi hanya capek saja. Jemaah haji kan berkumpul di satu waktu, tidak mudah. Itu kan miniatur apa? Mahsyar itu. Kainnya sama, 2 helai kain putih. Tanggalkan semua jabatan keduniawian, gak ada yang namanya jenderal, presiden mau wukuf, ya sama semua pakaiannya, betul tidak, Pak? Oh, iya. Itu kan mengingatkan kita akan satu hari nanti di akhirat kita beriman. Ada akhirat setelah dunia, ada kehidupan setelah kematian yang kekal, betul tidak? Dan kita akan berdiri di mahsyar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Disuruh itu, Pak. Yang diinginkan apa? Ampunan Allah. Yang haji, Pak. Yang tidak haji juga sama. Di hari Arafah itu hari yang termulia sepanjang tahun, Pak. Maka dianjurkan apa petunjuk Nabi itu? Puasa. Yang pertama puasa. Saum Arafah.
pahalanya luar biasa. Jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah aja diberikan ampunan. Allah berbangga, doa mustajab. Kita pun juga sama di sini. Saum Arafah Nabi sebutkan keutamaannya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallah an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Saum hari Arafah itu kata Nabi, aku berharap semoga saja Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya. Itulah saum Arafah. Allah Maha baik Pak ya. Karena tidak semua umat Islam akan bisa haji ke tanah suci Pak. Tidak semua Pak. Subhanallah. Yang tidak haji, yang belum haji, bismillah. Saum di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah hari Kamis nanti. Kalau tahun sekarang hari Kamis tanggal 5 Juni. Kemudian perbanyak zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terutama ba'da asar sampai menjelang maghrib perbanyak doa apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dzambi faghfir dan seterusnya. Itu sayyidul istighfar baca oleh kita. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah sama. Baca. Dan bawa keyakinan yang kuat dalam hati ini. Ini hari yang dimuliakan. Sama. Agungkan Allah. Maka ada perintah dari Nabi, ya, perbanyak takbir, tahmid, tahlil di hari-hari ini. Perbanyak. Ada zikir, takbir yang namanya mutlak, kapan saja, di mana saja. Perbanyak. Dulu sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas turun ke jalan ke lapang-lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirah, subhanallah. Di kita belum familiar begitu Pak. Minimal ya masing-masing sajalah. Berangkat dari rumah ke kantor naik mobil ya perbanyak. Daripada nganggur diam ini lisan perbanyak. Sendiri aja Pak. Dimanapun kapanpun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah fi khalqis samawati wal ard. Berdiri, duduk, berbaring, perbanyak. Yang muqayyad startnya kapan? Tadi wal fajar, tadi bersumpah demi waktu fajar. Nah, fajar hari Arafah. Maka kalau kita sholat berjamaah di masjid, kalau imamnya faham, setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke makmum takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Makmum ikut. Ya 5-6 menit Pak. Sebelum zikir yang 5 waktu, ba'da sholat yang 5 waktu. Kita takbiran dulu. Lebih panjang dari Idul Fitr. Ya, Idul Fitri lebih panjang ini 2 hari ini Pak. Takbiran di Idul Adha lebih panjang di bulan Dzulhijjah, lebih panjang. Startnya ba'da sholat subuh, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Terakhirnya kapan? Tanggal 13 hari Tasyrik, sholat asar. Itu terakhir Pak. Kapan ya? Setiap pada sholat kita perbanyak. Agungkan Allah, besarkan Allah. Sama, jamaah haji juga di sana sama. Bertakbir, kita juga sama di sini. Ya, keutamaan, pahala sama, Allah berikan kesempatan yang sama Pak. Yang belum beribadah haji jangan disia-siakan momentum seperti ini. Kemudian di tanggal 10-nya bagaimana Pak? Di tanggal 10-nya syiarkan sholat Idul Adha dan kurban. Nah, kurban. Maka berbahagialah yang sudah berniat kurban di tahun ini, maka sempurnakan. Dan Allah Maha tahu kondisi kita Pak. Kalau kita sanggupnya 1 ekor sapi oleh sendiri ya sendiri, jangan bertujuh. Jangan seakan-akan harus berserikat. Tidak. Itu kan bagi kita yang mungkin tiap tahun kurbannya kambing, 1 kambing Pak ya. Ayo nyoba tahun depan mah
sapi boleh berserikat, belum punya uang yang berlebih, berserikat bertujuh, gabung nggak ada masalah. Batas maksimal itu 7. Berdua boleh, boleh. Bertiga boleh. Nah, kita diberi kelapangan inginnya 7 ekor sapi oleh sendiri, boleh tidak? Boleh, Pak. Tidak harus 1 ekor sapi ketujuhan, wah tidak. Kalau kita sanggup 7 ekor sapi sendiri, udah bismillah. 2 ekor sapi kirim ke Palestina. Cari lembaga yang amanah. Bismillah nih. Sapi di Palestina, di Gaza. Bismillah. Mudah-mudahan sampai insya Allah diberi kemudahan. Atau dimanapun. 2 sapi di kampung halaman sendiri, di komplek kita tinggal di sini. Sebagian begitu, Pak. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari An-Nahr tanggal 10 Dzulhijjah kecuali menyembelih hewan kurban. Cinta sekali Allah. Ya. Kalau memang baru sanggupnya kambing, ya kambing nggak masalah. Tiap tahun itu diberi kelapangan, ya tiap tahun kurbannya. Jangan, kecuali kalau kita tidak mampu, ya sekali seumur hidup boleh. Kalau mampu, ya tiap tahun di mana kita berjumpa dengan tahun yang ada Idul Adhanya, ya kurban di sana. Kecuali kalau kita bertemu tahun tidak ada Idul Adhanya gitu. Nggak ada sunnah berkurban. Kalau kita ketemu, kurban. Ya, begitu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk meneladani Nabi yang mulia dan para sahabat dan orang-orang soleh. Bagaimana mereka mengisi hari-hari yang 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh. Sekali lagi mari kita kuatkan niat. Yang sudah punya niat ingin berkurban, kuatkan niat itu. Jangan lupa tanggal 9 Dzulhijjah saum Arafah. Di samping saum perbanyak istighfar, perbanyak doa, ya, kepada Allah, perbanyak zikir kalimat tauhid, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syiarkan oleh kita takbiran di hari-hari tasyrik terutama, dan syiarkan juga ibadah kurban, Pak. Semoga itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab